Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel School from Home. Untuk part kali ini kita akan mengatur halaman admin. Nah, sebelumnya jangan lupa nyalakan exam PP-nya, lalu Apache dan MySQL-nya di start dulu ya. Lalu kita buka project kita. Silahkan login sesuai yang sudah kemarin kita isi datanya di database. Nah, ini tampilan awalnya itu kan seperti ini ya. Kemarin kita sudah menghapus beberapa elemen yang ada di atas, lalu menunya juga sudah disisakan hanya yang akan kita buat. Tapi saat menunya ini diklik, dia masih mengarah ke halaman-halaman lain. Nah, pada part ini kita akan atur linknya. Sebelum mengatur linknya, kita akan ubah dulu logo di sini ya, sesuai dengan logo yang sudah dibuat. Caranya jangan lupa kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini silahkan buka file halaman home admin. Kita cari dulu ke atas. Nah, ini ya logonya di sebelah sini. Dia ada di bagian header. Kita ganti logonya. Sesuai dengan nama logo masing-masing, nama file logonya ya, disesuaikan. Kalau punya saya di sini namanya logo_nm.png, maka di sini logo nm.png. Jangan lupa ininya, nama perusahaannya juga disesuaikan. Simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dia sudah berubah. Lalu kita akan mengatur menunya. Yang pertama, dashboard dulu. Oh, ini sign out dulu. Yang sign out, ahrefnya masih pakai pagar. Kita ganti menjadi sign out.php. Lalu ke bawah sedikit. Ini untuk dashboard. Dashboard kita ganti ke halaman home admin.php. Ini dashboard, lalu kelola user. Nah, ini kelola user akan kita ganti menjadi tanda tanya URL sama dengan kelola user.php. Ini kita copy saja, copy. Untuk kelola barang, di sini dipastekan ya di hrefnya, diganti kelola user jadi kelola barang. Untuk dilihat stok juga sama, kita tinggal pastekan. Ini ganti jadi lihat stok. Stok.php. Nah, kita save. Kalau dicoba di sini, kita klik satu kelola user, misalnya dia masih belum berubah ya, karena kita belum set di bawahnya. Jadi fungsinya itu agar untuk menunya kita tidak membuat lagi, yang berubah itu nanti hanya di bagian tengahnya ini. Kita lanjut. Nah, lalu setelah kita merubah URL-nya, di sini di halaman dashboard yang akan kita pakai hanya ini saja, sales, revenue, sama customers. Untuk reports, recent sales, sama top selling akan kita hapus. Nah, caranya kita lihat di home admin. Kita cari saja itu, kita search, Ctrl F, reports. Nah, ini ya, report. Kita seperti biasa ini, lihat di bawahnya ada panah, kita klik to collapse. Nah, ini reports, kita hapus. Save, kita lihat. Seperti biasa, hapusnya satu-satu, supaya kalau ada error terlihat. Lalu kita cari recent sales bawahnya ya. Kita klik lagi ini, klik to collapse the range. Jadi
Kalau ini ada komen recent sales, berarti yang bawahnya ini yang kita klik. Nah, ini. Lalu kita hapus mulai dari recent sales sampai end recent sales. Hapus, simpan, coba. Nah, sudah terhapus, tinggal satu lagi top selling. Top selling juga ada di bawahnya. Sama seperti yang dua sebelumnya, kita klik di sini. Nah, kita hapus top selling sampai end top selling. Kita delete. Kita save, lalu coba. Nah, sekarang tinggal segini. Kita akan rapihkan dulu ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah rapi, kita lanjutkan untuk mengatur halaman dashboardnya ini. Ini kan masih statis, nah kita akan buat ini menjadi dinamis nanti ngambil dari database. Pertama-tama kita akan buat dulu untuk pengaturan menu. Jadi silahkan nanti dicari. Nah, ini kan tadi bagian menu ya. Nah, di sini ada bagian untuk main-nya atau yang bagian tengah. Ini kan ada end sidebar, kalau nggak ketemu silahkan di Ctrl F, lalu cari end sidebar. Nah, dia akan mengarah ke sini. Di sini, setelah main, ID main, class main, kita di sini akan masukkan script PHP. Ini untuk pengaturan URL. Jangan lupa diperhatikan ini penulisannya, huruf besar kecilnya. Case yang pertama, nah ini untuk mengarahkan menu ya. Tadi yang pertama itu kita ada kelola user.php, maka di sini kita case-nya yang pertama adalah kelola user.php. Jadi maksudnya kalau kelola user.php diklik, maka dia akan diarahkan atau kita akan include-kan nanti file kelola user.php. Jangan lupa kalau switch kita break. Nah, ini. Lalu tinggal kita kopikan saja. Ada 3 ya tadi. Nah, ini kenapa kuning begini? Karena dia case yang kelola user itu sudah ada di atas, makanya dia ngasih warning. Kita ganti, yang kedua adalah kelola barang. Jangan lupa ini bagian include-nya juga diganti menjadi file kelola barang. Lalu untuk yang terakhir adalah tadi lihat stok. Ininya juga kita ganti. Lihat stok. Lalu jika sudah selesai kita berikan nilai default.
Nah, seperti ini. Jadi, jika URL-nya tidak kosong, maka dia memilih di antara URL itu dia memilih apa, lalu akan diarahkan. Tapi berarti jika URL kosong atau halaman baru pertama di load, maka di sini else buka kurung kurawal. Nah, untuk tutup kurungnya akan kita pindahkan ke bagian bawah. Kita cari, nah di sini ya, sebelum tutup main. Tutup kurung kurawal, lalu tutup PHP. Nah, jangan lupa ini home-nya kita ganti dari index.html menjadi home admin.php. Kita save. Kita akan refresh. Di sini hasil tampilannya masih sama saja. Tapi kalau kita klik kelola user, nah dia di sininya akan berubah, URL sama dengan kelola user.php. Lalu di sininya akan error. Kenapa error? Katanya fail to open stream, no such file or directory. Karena memang kita belum punya file kelola user.php-nya. Seperti itu. Nanti kalau sudah ada, dia akan menuju ke halaman kelola user. Begitu juga dengan kelola barang dan lihat stok. Seperti itu. Kalau kita klik lagi di dashboard, nah dia akan kembali lagi ke sini. Untuk selanjutnya kita akan ubah data di sini yang asalnya statis menjadi dinamis yang berasal dari database kita. Pertama-tama, untuk supaya kita bisa mengambil data dari database, kita harus include-kan dulu file koneksi. Silahkan ke bagian awal script, lalu kita tuliskan include koneksi, ini file koneksinya ya, koneksi.php. Lalu kita akan cari, yang pertama adalah bagian sales atau penjualan. Jadi dia akan menghitung penjualan hari ini. Sudah berapa penjualan yang dibuat, seperti itu. Nah, untuk penjualan ini kita akan join dua tabel, yaitu tabel penjualan dan detail. Di sini masih di halaman home admin, kita akan cari card untuk sales. Nah, ini sales card. Ini bisa diganti menjadi bahasa Indonesia, jadi penjualan, atau mau seperti ini juga tidak apa-apa. Ini. Nah, nanti yang akan kita ganti itu di sini, yang tulisan 145-nya. Sebelum kita ganti, kita akan buat dulu query untuk mengambil data dari database. Kita akan buat di sini saja, di bawah div class row. Kita akan sekalian buat untuk semuanya ya, yaitu untuk sales, revenue, dan customers. Di sini. Nah, pertama untuk sales dulu. Karena dia per hari dihitungnya, maka kita akan buat variabel namanya tanggal untuk mengambil tanggal hari ini dengan function date. Formatnya year, month, and date. Seperti itu. Lalu kita akan buat sales query. Query-nya untuk sales. MySQL query. Nah, ini ya. MySQL query. Masukkan dulu variabel koneksinya. Lalu query-nya. Select. Sum. Kita akan mengambil data dari
sini dari tabel detail. Jadi nanti yang akan dihitung adalah di sini kan ada jumlah. Nah, ini si jumlah penjualannya hari ini tuh ada berapa, yang ini yang akan dijumlahkan penjualan per hari ini, maka dia harus dijoin dengan tabel penjualan. Karena untuk tanggal penjualan itu adanya di tabel penjualan. Maka untuk perintahnya adalah select sum D jumlah as sales from penjualan SP join, kita enter. Nah, ini where tanggalnya, tanggal yang di tabel penjualan sama dengan variabel tanggal yang sudah tadi kita buat, yaitu tanggal hari ini. Titik koma. Nah, ini untuk query-nya. Lalu kita akan buat satu variabel lagi untuk memanggil hasilnya ya, array-nya sebagai array-nya sales. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk bagian sales. Kita akan coba dulu. Kita save. Kita cari ke bawah. Yang ini ya, yang 145. Kita enter. Sales. Nah, variabel sales ini berasal dari yang ini. Sedangkan elemen sales ini berasal dari sini. Kita coba Ctrl S. Nah, ini harusnya angka 145-nya berganti. Nah, dia kenapa tidak berganti? Tapi tidak ada isinya karena memang di tabel kita belum ada penjualan. Baik tabel penjualan maupun tabel detail masih kosong. Jadi dia itu hasilnya 0. Maka tidak ditulis. Nah, untuk menghindari itu, jika 0 masih tertulis 0, maka kita akan sedikit tambahkan di sini if sama dengan 0, maka echo angka 0. Else, kalau tidak 0, baru. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, harusnya nanti muncul angka 0. Nah, sekarang angka 0-nya sudah muncul. Lalu untuk 12% increase-nya kita akan hapus saja. Ini untuk bagian bawahnya ya, yang span. Kita klik. Kita delete. Save. Lalu, nah seperti ini. Jadi, sales atau penjualan untuk hari ini masih 0. Kita akan lanjut ke revenue. Revenue itu adalah pendapatan hari ini. Kita lanjutkan di sini. Ini misal kita beri keterangan. Selanjutnya kita buat di sini.
Nah, sebetulnya ini kalau mau diganti dengan pendapatan hari ini juga boleh. Tapi kita akan mengikuti saja contoh di sini. Sebetulnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, sama seperti tadi, kalau tadi yang diambil tanggal, sekarang kita akan mengambil bulan. Jadi sama, masih seperti tadi mengambil date, tapi kita hanya akan mengambil tahun dan bulannya saja. Nah, ini error. Karena yang kita butuhkan adalah hanya tahun dan bulan. Kenapa tidak diambil bulannya saja? Nah, kalau diambil bulannya saja, takutnya nanti tertukar dengan tahun-tahun yang lain. Jadi bulan Oktober yang ada yang tahun ini, tahun sebelumnya, juga nanti terbawa. Kalau tahun dan bulan, jadi sudah pasti itu pasti bulan untuk tahun sekarang. Lalu kita buat lagi query-nya. Kalau yang ini kita tidak menggunakan join. Kita akan menghitung atau menambahkan total yang ada di tabel penjualan saja. From penjualan, where, nah tetap ada where-nya karena kita hanya akan menghitung yang bulan ini saja. Kita pindahkan saja ke bawah, where, tanggal, nah seperti ini, jangan lupa titik koma. Lalu terakhir kita akan buat variabel untuk mengambil datanya. Nah, itu untuk yang revenue. Lalu kita akan langsung sekalian buat untuk yang customer. Kita kopikan saja ini, copy, enter, paste. Nah, sekarang query untuk menghitung pengunjung tahun ini. Karena ini yang customer itu di share. Maka formatnya kita akan ganti menjadi hanya tahunnya saja. Kita akan ambil tahun-tahun ini. Lalu ini juga kita akan ganti jadi customer query. Ininya MySQL query select count. Kalau ini kita akan hitung as cost masih from penjualan. Nah, where tanggalnya ini bukan like bulan lagi tapi like tahun yang ini. Jadi kita akan ngambil yang tahun ini. Nah, seperti itu. Lalu ini untuk pengambilan datanya, jangan lupa disesuaikan nama database, nama variabelnya. Ini sudah. Kalau sudah, kita akan isi. Nah, kita juga akan kopikan ini yang tadi, yang sales ya. Jadi kita copy di blok, copy dulu. Lalu kita akan isi yang revenue di sini. Di yang ada tulisan $3.264. Kita delete, enter, paste. Nah, ini kalau sudah dipaste, tinggal diganti nama variabelnya. Kalau ini yang revenue kan tadi ref. Nah, ini kenapa sengaja disamakan nama variabelnya supaya tidak salah nulis revenue. Lalu yang terakhir adalah yang customer. Customer sama, kita isi di yang ada datanya 1244 ya. Paste. Sama ini tadi cost. Oh iya, spannya jangan lupa kita hapus karena tidak akan kita pakai. Delete. Yang atas juga sama ya, yang di revenue nih. Kalau di saya baris 261. Kita delete.
kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi 0 semuanya. Untuk memastikan ini hasilnya betul, kita harus isi dulu datanya. Kita akan coba isi. Pertama kita isi produknya. Di sini saya sudah masukkan beberapa data sekarang. Untuk produk sudah dimasukkan 4 buah produk beserta harga dan stoknya. Nah, lalu untuk penjualan juga sudah dimasukkan ada 3 data penjualan, yaitu untuk pembelian hari ini, ada yang untuk pembelian bulan ini tapi bukan hari ini, lalu ada juga yang pembelian tahun ini tapi bukan bulan ini. Lalu untuk detailnya juga sudah dimasukkan. Nah, ini ID detail, ID penjualan dia merujuk ke sini ya, ke penjualan ini kan tadi ada ID-nya. Nah, jadi di ID penjualan 2 dia membeli 2 macam barang. Ini jumlahnya masing-masing 1 barang. Di ID penjualan 3 hanya membeli 1 barang, dan di ID penjualan 4 itu membeli 2 macam barang, tapi jumlahnya yang satu, yang satu 3. Nah, ini akan kita lihat hasilnya di sini kalau kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi sales today 4 itu dia ngambil dari, kita lihat penjualan. Nah, penjualan hari ini kan, jadi yang saya merekamnya ini di tanggal 17. Jadi yang tanggal 17 dia hitung ID penjualannya kan 4. Nah, di ID penjualan 4 itu, ini 4, barang yang dijual itu ada 4 barang, yaitu ID produk satunya 1 barang, ID produk 2-nya ada 3 barang, maka di sini penjualan hari ini adalah 4. Lalu revenue atau pendapatan revenue bulan ini adalah 130.500. Itu didapat dari yang bulan ini itu, penjualan bulan ini adalah yang ID penjualan 3 dan 4 di bulan November. Nah, yang 4 itu 104.000, lalu yang ID penjualan 3 itu 26.500. Jadi kalau dijumlahkan, ini jumlahnya adalah menjadi 130.500 ya. 104.000 tambah 26.500 itu jumlahnya 130.500. Lalu untuk customer-nya ini kan customer tahun ini adalah 3. Karena memang ini 3 orang. Sekarang akan saya coba tambahkan lagi penjualan untuk hari ini. Misal kita insert lagi. Tanggalnya saya isi tanggal hari ini. Lalu, nah ini seharusnya nanti kalau programnya sudah jadi, totalnya akan terhitung otomatis. Karena sekarang kita isi manual di sini, maka saya akan perkirakan totalnya dulu. Kita lihat dulu deh produknya. Cancel. Kita akan beli ini ya. Produk nomor 4, Something Immortal Highlighter 85.000, itu aja deh. 1. Di sini ya di penjualan. Kita insert. Penjualan hari ini ya tanggal 17. Totalnya 85.000 ya. Nama pelanggannya misalnya Kirana Salsabila. Nah, ini username yang inputnya ya, petugas. Kita go. Lalu di detailnya akan kita masukkan. Kita insert yang baru di detailnya. Barusan ID penjualan yang terakhir ya, Kirana Salsabila 5. Lalu ID produknya beli Something Immortal Highlighter. Jumlahnya 1. Kita simpan. Ini sudah masuk. Nah, ini kita refresh. Seharusnya salesnya bertambah menjadi 5. Ini berubah menjadi 200.000 sekian dan customer jadi 4. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Sudah berubah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian bingung untuk memasukkan di database-nya, bisa di skip dulu saja. Nanti kalau programnya sudah input dari sini, bisa dicek. Lalu untuk selanjutnya kita akan
coba buat halaman kelola user. Jadi nanti saat diklik kelola user itu akan tampil user yang ada. Nah, kita akan buat file baru. Ini ya, new file. Namanya kelola_user.php. Enter. Untuk file kelola user ini kita akan kopikan dari home admin. Untuk ininya saja. Nah, ini ya, yang div class page title. Kalau di sini di script saya di baris 152. Nah, ini dari div class page title sampai div end page title, Ctrl C, masukkan ke kelola user, Ctrl V. Nah, ini kita ganti breadcrumb-nya home kelola user. Ininya diganti juga kelola user. Kita save, lalu kita coba refresh, klik kelola user. Nah, ini untuk bagian atasnya. Lalu untuk bawahnya kita akan menampilkan dulu data usernya. Nah, kita sudah ada contoh di sini dari nice admin-nya. Nah, ini. Nah, di tables data.html ini sudah ada contoh seperti ini. Kita akan kopikan saja. Jadi, silahkan dibuka di Visual Studio Code-nya yang file tables data. Ini ya, tables data.html. Kita lihat, dari sini kita akan kopikan mulai dari div class card. Jadi, biasa ke pinggir ini klik untuk collapse ya. Copy. Nah, ini datanya banyak karena dia manual. Nanti kalau kita karena mengambil dari database akan tidak sebanyak ini barisnya. Tapi kita akan copy dulu di sini. Copy ke kelola user ya. Paste. Nah, jadi setelah dipaste tuh banyak sekali ya. Kita akan save dulu, kita lihat dulu hasilnya rapih atau tidak. Nah, ini ya, rapih seperti ini. Nanti akan kita ganti. Ini untuk tulisan ininya akan kita hapus. Ini kita ganti dengan data user. Lalu yang bagian P kita hapus. Nah, ini ada T-head. T-head itu table head untuk ini ya, bagian sininya. Lalu ini ada yang table body, ada TR, TD. Nah, kita akan hanya pakai, ini kita coba satu buah TR saja, jadi satu baris saja karena nanti akan diulang. Ini sisanya akan kita hapus. Kita hapus, kalau di sini mulai dari baris 35 atau TR kedua, lalu kita tarik saja sampai bawah. Nah, kita hapus sampai TR ini yang sebelum T body. Kita delete saja. Lalu kita rapihkan. Kita save. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hanya satu baris saja. Sekarang kita akan mengambil data dulu dari si table user. Pertama-tama di bagian atas kita tambahkan dulu session dan koneksi ya. Sama include koneksi.php. Nah, setelah itu kita akan ambil data usernya di sini. User query MySQL.
kita akan tampilkan semua data dari tabel pengguna. Atau biar tidak banyak copy paste, nantinya ini query saja. Ini juga query. Titik koma. Nah, seperti ini. Di tabel pengguna itu kita akan lihat ada apa saja. Ada ID pengguna, username, password, nama lengkap, nomor HP, status. Nah, yang akan kita tampilkan hanya username, nama lengkap, nomor HP, status. Hanya 4 saja. Maka di sini di tabelnya kita akan tuliskan nomor, boleh ini nomor, lalu username, nama lengkap, ini nomor handphone, lalu status, dan yang terakhir kita tambahkan satu kolom ini aksi untuk nanti edit atau delete. Seperti ini, kita save. Ini kan untuk baris ininya ya, headernya. Lalu untuk isinya, berarti di sini kita akan tambahkan 1. Nah, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, di bawah pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita akan lakukan pengulangan. PHP yang tadi ini yang di atas kita pindahin ke bawah. Karena ini kan datanya banyak ya, jadi pakai pengulangan, tidak hanya satu data. Nah, seperti ini di bawah. Nah, jadi selama datanya masih ada, maka tulis ini. Kita akan ganti. Yang pertama adalah nomor. Nomor, bentar. Untuk nomor, kita akan buat variabel no. Jadi ini nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita akan tulis variabel nomor dulu. Lalu ini copy. Yang kedua itu adalah username. Nah, ini menggunakan array data username, copy. Yang ketiga adalah nama lengkap. Yang keempat adalah nomor HP. Yang kelima adalah status. Kita akan cek dulu, segini dulu. Nah, ini error baris 53 katanya. Oh, ini kurang tulisan PHP-nya.
Nah, ini ada error ya, session startnya dia error. Kita lihat, nah ini session start ini kita hapus saja. Karena dia kan sebetulnya sudah ada di sini session startnya, jadi yang ini dihapus. Refresh, nah ini tidak error lagi, lalu ini data sudah keluar sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, paling kita akan tambahkan di sini aksi-aksinya adalah di sini ya. Ini untuk edit, sekarang untuk delete-nya. Nah, di sini sudah ada edit dan delete. Jika kita ingin memasukkan icon atau tombol, di sini kita bisa cek. Di sini misal kita akan gunakan icon. Ini ada beberapa macam ya, ada bootstrap, ada remix, ada box. Nah, misal kita coba cari untuk edit, kita bisa pakai ini, misal BXS edit. Dia kalau ini kelas dikelola user, di bagian editnya kita ganti menjadi, kita paste BXS edit. Save, kita coba dulu hasilnya. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita cari yang pas untuk delete. Untuk yang delete-nya kita akan ambil dari sini. Boleh yang mana saja, saya akan pakai yang ini. Kita kopikan yang tadi ini. Ctrl C ke sini. Ctrl V. Lalu kita ganti jadi sesuai dengan yang kita mau. Ctrl C. Kita save, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk aksi edit dan delete-nya sudah berubah menjadi icon. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.